Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Sing, Christ is risen from the dead. Sing, Christ is risen from the dead. Sing, Christ is risen. Sing, Christ is risen. Sing, Christ is risen from the dead. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah. Sing hallelujah. Sing hallelujah to the Lord. Puji nama Tuhan, Shalom. Di tengah-tengah kita sudah hadir hambanya yang akan memimpin kita dalam pemberitaan firman Tuhan, yaitu Bapak Redi Kosasi. Shalom, selamat pagi Pak. Selamat pagi, Bu. Ya, Selamat pagi beliau semuanya. adalah salah satu pengurus di FGB MFI, ya, salah satu komunitas para hamba-hamba Tuhan yang bergerak di marketplace, ya. Beliau banyak memberkati jiwa-jiwa khususnya dalam panggilannya sebagai evangelis, ya, dan tentunya dalam bidang usaha yang Tuhan percayakan kepada Bapak Freddy. Dan pada pagi ini kita akan diberkati oleh beliau, karena itu waktu dan layar saya langsung berikan kepada Bapak. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih, Bu. Selamat pagi semuanya. Terlebih dahulu kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa di surga, kembali kami ucap syukur untuk pagi hari ini. Terima kasih buat kasih anugerah Tuhan, buat kesasih setia Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Terlebih juga pagi hari ini kami boleh kembali mendengar sebagian kebenaran firman-Mu. Tuhan urapi kami semua, sehingga pemberitaan firman boleh menjadi berkat buat setiap kami yang mendengarnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya,
10 bulan yang lalu saya punya inisiatif untuk membawa teman-teman saya untuk mengunjungi Holy Land. Singkat cerita, terkumpullah kami 41 peserta. Sebagai ketua rombongan, saya pribadi yang menentukan tanggalnya. Maka dipilihlah tanggal keberangkatan itu 28 Februari. Singkat cerita, kami tiba di kota Dubai jam setengah 6 pagi. Setengah 7 pagi kami keluar dari bandara, kita city tour setengah hari. Rencananya setengah 3 sore itu kita akan lanjutkan perjalanan dari Dubai langsung ke Jordan, ke kota Aman. Ketika kami datang di bandara setengah 1, tiba-tiba kami dapat berita yang kurang enak. Bagaimana pesawat kami di-delay sampai jam 10 malam. Karena kami kelelahan, akhirnya kami punya inisiatif, tour leader meminta dispensasi hotel untuk kami beristirahat. Singkat cerita, kami diberi satu buah hotel dekat bandara kurang lebih 3 kilometer. Nah, kami istirahat, tapi berapa jam kemudian kami dapat berita yang jauh lebih enak. Jauh lebih nggak enak, yaitu apa? Bukan hanya di delay, tapi pesawat penerbangan kami di cancel karena terjadi peperangan besar. Waktu itu juga Jordan salah satu tujuan serangan rudal dari Iran. Waduh, seketika itu rombongan kami begitu gelisah, ada yang marah, ada yang menggerutu, yang bersungut-sungut, ada yang ketakutan, ada yang sedih, bermacam-macam eh, apa keadaan yang seperti itu kami alami. Nah, sebagai ketua rombongan, saya wajib untuk menenangkan mereka semua karena sebagian besar adalah kawan-kawan saya. Maka saya bilang kepada mereka bahwa sesungguhnya siapa yang percaya kalau hari ini kita sampai di kota Dubai, kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Mereka percaya. Dasarnya apa? Dasarnya karena memang berbulan belum sebelum kami berangkat, kita sudah terlebih dahulu berdoa. Ya, kita sungguh-sungguh berdoa karena kita mengerti tanpa penyertaan Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, kita nggak akan bisa menikmati perjalanan ini dengan baik, apalagi ini wisata rohani seperti itu. Nah, mereka mulai tenang, saya bilang berdoa, sekarang istirahat saja. Tapi ada kejadian yang lebih nggak enak lagi. Ya, jam 2 pagi telepon kami berdering dengan nada yang aneh yang nggak pernah saya dengar. Ternyata nada dering itu juga ada di HP istri saya, di kamar sebelah pun saya ngedengar nada deringnya sama serentak semua. Seperti apa baterai handphone yang mau kerebakal gitu. Ketika kami periksa, ternyata itu ada apa? Ada peringatan dari pemerintah Dubai bahwa kami dilarang keluar gedung, kami harus menghindarinya karena ada serangan rudal. Waduh, saudara, ketika itu langsung di grup itu ramai semua saudara. Kamu dengar ini? Akhirnya semua rombongan turun semua di lobi penuh, saudara. Yang nangis, yang ketakutan, yang teriak-teriak, waduh campur aduk, saudara. Itu lebih dari 100 lah semua. Nah, apa manajer hotel menenangkan kami. Dia bilang, kalau kami di Timur Tengah itu biasa. Dalam hati saya, kamu biasa, saya nggak biasa. Seperti itu. Nah, dia bilang, sekarang yang penting ikuti anjuran pemerintah, jangan keluar gedung, hindari jendela, silakan istirahat saja. Nah, singkat cerita, saya juga bicara sama ketua rombongan kami. Sebenarnya sekarang kita berdoa, kita istirahat, besok pagi kita breakfast, kita akan bicarakan. Karena mereka sebagian tanya ini bagaimana ke depannya seperti apa. Sekarang istirahat dulu. Nah, besok pagi kami breakfast, mulailah kami kumpulkan mereka semua. Saya katakan
hari ke depan kita nggak tahu seperti apa. Karena tour leader pun ditanya ini bagaimana, seperti dia bilang saya juga nggak tahu kapan kita bisa pulang, kapan kita bisa teruskan perjalanan itu, atau seperti kita nggak ada yang tahu. Karena tour leader juga bilang saya juga baru kali ini mengalami yang namanya suasana perang. Semua nggak ada. Nah, akhirnya saya juga sampaikan bahwa yang tadi dari awal saya bilang, kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Mereka percaya. Nah, saya tegaskan berjalan bersama dengan Tuhan bukan hanya berjalan dengan secara fisik. Ketika mungkin kita berjalan di larut malam, ya, ada Tuhan di sisi kita. Nah, itu nggak salah. Ketika kita jatuh, ada tangan Tuhan yang menolong kita, itu nggak salah. Tapi saya pastikan berjalan bersama dengan Tuhan itu harus berjalan bersama dengan firman-Nya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa, oh saya berjalan bersama dengan Tuhan, tapi kita mengabaikan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan yang saya bagikan pada waktu itu, saya teringat ada ayat yang memang menjadi ayat emas saya waktu saya baru-baru bertobat 25 tahun yang lalu, yaitu di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat 7 sampai dengan ayat ke-11. Di situ perikopnya adalah hidup orang Kristen. Saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semua. 1 Petrus pasal yang keempat ayat 7 sampai dengan ayat ke-11. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang yang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dalam perikop ini, saya mendapatkan 5 ciri hidup orang Kristen yang sesungguhnya harus kita miliki. Yang pertama di ayat yang ke-7 adalah apa? Penguasaan diri. Karena di situ jelas firman Tuhan mengatakan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Saya sampaikan, hari ini kita berhadapan dengan situasi peperangan yang tentu saja bukan sesuatu yang baik-baik saja. Ya, wajar kalau kita semua mengalami yang namanya satu tekanan. Tapi pagi hari ini saya bilang, kita dapat firman Tuhan di mana kita harus bisa menguasai diri kita. Nah, kita mengerti Amsal mengatakan apa? Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut sebuah kota. Artinya penguasaan diri itu punya nilai yang sangat tinggi, melebihi seorang pahlawan, melebihi orang yang merebut sebuah kota. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah kita bisa memiliki penguasaan diri? Nah, saya sampaikan, kita nggak boleh lupa bahwa Tuhan sudah menyediakan kita segala sesuatu yang kita perlukan, termasuk yaitu yang namanya buah Roh Kudus. Ada 9 buah Roh Kudus yang salah satunya adalah kesabaran dan penguasaan diri. Nah, itu yang kita harus kita nikmati, harus kita gunakan yang namanya buah Roh Kudus itu. Caranya gimana? Melekat dan minta kepada Tuhan. Pasti buah Roh Kudus itu akan disediakan bagi kita yang memintanya, bagi kita yang memerlukannya, yang namanya kesabaran dan penguasaan diri. Tapi seringkali kita gagal, nggak bisa menguasai diri karena kenapa? Saya bilang, karena
Kita selalu menyalahkan orang, menyalahkan keadaan, ya, menyalahkan situasi seperti saat sekarang ini. Ada semacam pembelaan, bagaimana saya nggak bisa menguasai diri. Ya, ini peperangan itu mencekam, peperangan ini menakutkan. Nah, kan alasannya seperti itu. Ya, saya bilang, kalau hari ini kalau kita mau menikmati yang namanya buah Roh Kudus penguasaan diri, stop untuk menyalahkan keadaan. Ya, saya tegaskan memang keadaan kita dalam keadaan perang, siapa yang bilang keadaan baik-baik saja? Enggak, ya. Tapi yang kita butuhkan ini adalah penguasaan diri. Sudah stop, jangan nyalakan keadaan kita sudah ada di kota Dubai. Jangan nyalahkan orang, jangan nyalakan mulut orang, jangan salahkan tour leader. Karena tour leader juga diserang habis-habisan. Kamu tahu katanya situasi seperti ini, kenapa kamu bawa seperti. Ya tour leader bilang, saya juga nggak tahu. Kalau situasi mau perang, saya juga nggak mau berangkat ke sini gitu. Bahkan ada suami istri yang salahkan suaminya marah. Gua bilang apa? Jangan pergi, jangan pergi. Lu maksa gua karena kita akhirnya berangkat. Jadilah keadaan kita seperti ini. Jadi saling menyalahkan saya gitu. Saya bilang stop, stop. Kalau hari ini kalau kita mau menikmati yang namanya buah Roh Kudus penguasaan diri. Jujur saja, saya juga pribadi dibentuk Tuhan. Saya 26 tahun yang lalu, saya bertobat, mulailah saya dibentuk Tuhan dalam menguasai diri. Jujur, saya adalah orang yang lemah dalam penguasaan diri karena saya terlahir dari ayah yang begitu keras. Di rumah sepertinya baik-baik, tapi keluar rumah ngebludak semua. Amarah saya atau apa. Jadi saya selalu sekolah tuh berkelahi terus sampai akhirnya saya dikeluarin dari sekolah. Nah, semenjak itu tabiat karakter itu dibawa di dalam sebuah keluarga. Bisa membayangkan nggak Bapak Ibu Saudara? Ya, seorang anak, istri berhadapan dengan seorang ayah, suami yang punya karakter seperti itu. Lemah di dalam penguasaan diri, sedikit-sedikit emosi, sedikit-sedikit marah. Nah, sampai suatu ketika saya betul ditegur Tuhan dengan apa? Dengan perkataan dari istri saya itu yang tidak pernah saya lupa. Ini yang saya bagikan. Sampai istri saya tuh di dalam tekanan sampai berkata, kamu tahu kamu siapa? Saya bilang saya nggak tahu. Kamu perasa tapi nggak punya perasaan, katanya. Wow, saudara. Itu betul-betul teguran buat saya. Langsung saya merenungkan siapa diri saya. Oh iya betul. Kamu kalau ada orang salah sedikit, kamu marah besar. Tapi kalau kamu berbuat salah, kamu seolah-olah itu biasa, itu kamu. Wow, saudara. Ketika itu saya fokus untuk minta kepada Tuhan tentang penguasaan diri. Puji Tuhan. Hari ini saya sudah menjadi suami yang baik, ayah yang baik, sudah bisa menguasai diri jauh lebih besar. Nah, saya belajar dari berbagai macam kejadian, hal-hal, belajar dari Tuhan Yesus itu sendiri, bagaimana Yesus sendiri mempunyai penguasaan diri yang sangat-sangat tinggi. Saya baca sebuah buku 3 hari menjelang kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Itu adalah hari-hari, 3 hari-hari yang krusial. Hari-hari yang penuh tekanan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tapi di situ kita bisa belajar bagaimana dia bisa menguasai dirinya sedemikian rupa. Kalau Yesus pada waktu tidak bisa menguasai dirinya, dia hanya bisa bilang, mati kamu. Mati orang yang menganiaya dia. Ya, dia bilang mati kalau ada orang yang meludahi dia. Tapi dia bisa menguasai dirinya dengan sedemikian rupa. Nah, satu kejadian, Bapak Saudara, berapa puluh tahun yang lalu setelah saya bertobat, saya di satu kejadian dari anak teman saya. Dia telepon saya, dia bilang, diminta papa nengok. Papa kamu ada di mana? Ada di tahanan di polsek, katanya. Lagi ngapain papa kamu ada di polsek situ? Urusannya apa sampai ditahan? Langsung ke sana. Saya datangi, saya langsung bicara pakai bahasa Sunda. Kamu lagi ngapain? Dia bilang, saya sial. Gua sial, gua suwe. Kenapa? Dia ceritakan, ya beberapa waktu yang lalu ada seorang kawannya minjem kepada dia duit 10 juta.
Janjinya 3 bulan. 3 bulan ditagih nggak bayar, 6 bulan ditagih nggak bayar, bulannya pada depannya lagi ditagih nggak bayar. Emosilah saya. Dia langsung datangin rumahnya itu, dia teriak-teriak. Lu mau bayar nggak? Kalau lu nggak mau bayar, gua tembak. Sambil dia bawa senapan angin. Waduh, saudara, ketika itu orang yang ditagih hutang itu ketakutan. Dia langsung telepon kantor polisi. 10 menit polisi datang. Kawan saya itu digerol, dibawa ke polisi, ditahan selama 3 hari. Dia bilang, gua sia, nagih 10 juta nggak dapat, ditahan 3 hari, uang keluar lebih besar. Nah, saya bilang, itu bukan sial, bukan tapi kamu nggak bisa menguasai diri. Mungkin kalau sebatas amarah, tapi dalam penguasaan diri nggak akan seperti ini. Nah, dari hal-hal itulah saya belajar tentang apa penguasaan diri. Ternyata penguasaan diri adalah salah satu ciri hidup orang Kristen. Banyak orang, anak-anak Tuhan terjatuh, tersandung karena nggak bisa menguasai diri. Tempatnya di mana orang-orang yang tidak bisa menguasai diri. Itu yang Tuhan ingatkan. 99% orang yang tidak bisa menguasai dirinya ada di dalam penjara. Waduh, ketika itu saya merenungkan, oh iya Tuhan, 99% orang yang di dalam penjara adalah orang yang tidak bisa menguasai dirinya. Ketika dia perut lapar, dia akhirnya curi ya, makanan orang atau duit orang. Ketika ada orang yang menyakitkan, dia tidak bisa menguasai dirinya. Dia ambil pisau, dia tusuk, urusan dengan hukum dan sebagainya. Jadi ciri hidup orang Kristen yang pertama adalah penguasaan diri. Yang kedua, dikuasalah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nah, saya bilang sama rombongan besar, siapa yang hari ini rutin setiap hari berdoa, atau siapa di sini orang yang tidak pernah berdoa atau jarang berdoa. Sebagian besar dia dengan jujur mengacukan tangan. Kami jarang berdoa, Pak. Pantesan saya bilang, kalau kita nggak bisa berdoa, kita nggak pernah bisa kuat. Karena Yesus sendiri ketika ada di dalam tekanan, dia berdoa di Taman Getsemani. Di situ dikatakan, malaikat Tuhan memberikan Yesus kekuatan. Kita hari ini butuh kekuatan ekstra, di mana kita harus sama-sama berdoa. Pantesan sebelum keberangkatan kami, peserta 41 orang. Ternyata yang rutin ikut berdoa hanya belasan. Yang lain itu mungkin lagi masih tidur nyenyak, atau lagi kemana nggak ikut berdoa. Nah, saya bilang bukan satu kebetulan hari ini kalau Tuhan izinkan kita ada di kota Dubai, ya, di mana ada satu pembelajar yang Tuhan berikan untuk kita semua. Salah satunya adalah eh, penguasaan diri dan berdoa. Nah, yang ketiga, ciri hidup orang Kristen yang ketiga adalah apa di sini katakan ayat yang ke-8, tetapi yang terutama kasihlah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Artinya ciri hidup orang Kristen yang ketiga adalah kasih, saling mengasihi. Nah, kasih seperti apa? Kasih agape yang Tuhan Yesus ajarkan, kasih yang meskipun walaupun saya mengasihi dia walaupun dia jahat sama saya. Saya mengasihi dia walaupun mulutnya kadang-kadang menyakitkan hati saya. Nah, memang nggak mudah, saudara, tapi bisa. Sekali lagi nggak mudah, tapi bisa. Kasih agape adalah kasih yang Tuhan Yesus lakukan, itu yang Tuhan Yesus juga ajarkan untuk kita semua. Kalau firman Tuhan mengatakan, kalau kita mengasihi orang yang baik-baik saja kepada kita, bukankah orang dunia pun mampu? Ya, berarti standar kasih kita sebagai orang Kristen adalah standar yang paling tinggi. Itu yang harus kita miliki. Saling mengasihi. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, murah hati, tidak mementingkan diri sendiri. Ya, artinya tidak egois. Kasih itu memaafkan. Nah, yang diperlukan saat ini kita adalah saling mengasihi. Ayo rombongan besar saya bilang, untuk saling mengasihi. Di situ saling mengampuni, saling tidak mementingkan diri sendiri, ya, seperti itu. Nah, kasih ini juga
membekas dalam kehidupan saya bagaimana kasih Yesus itu ada di dalam diri saya, kasih anugerah Tuhan. Kalau hari ini saya nggak punya teman-teman di SGB MFI, mereka yang punya kasih, yang membawa saya masuk di dalam wadah SGB MFI, sehingga saya akhirnya juga bertobat, menerima kasih karunia Allah. Dan bukan hanya itu, Tuhan memberikan saya sendiri pribadi untuk boleh melayani orang-orang yang belum mengenal Tuhan, melayani orang-orang yang sudah jauh dari gereja. Tidak pernah, itulah bagian kami di FGB MFI. Saya bersyukur sekali ada kasih Tuhan di dalam hidup saya, sehingga saya belajar untuk bisa saling mengasihi jiwa-jiwa, mengasihi orang-orang yang terpuruk, mengasihi dengan memberi, karena firman Tuhan mengatakan lebih baik memberi daripada menerima. Ada satu kejadian tentang kasih yang tidak lagi tidak pernah saya lupakan. Itu adalah pembelajaran yang Tuhan berikan kepada saya tentang kasih. Sebelum saya punya restoran, boleh sedikit saya pemilik restoran Pandan Wangi di Kota Bandung. Kalau mampir ke Bandung boleh coba makan di situ. Nah, sebelum saya punya restoran Pandan Wangi, saya juga pemilik showroom. Saya penjual beli mobil. Nah, 20 tahun yang lalu, 20 tahun lebih kurang lebih, saya berniat memberi sebuah mobil kendaraan Toyota Alphard di kota Jakarta. Waduh, anak saya kesenangan banget. Tapi mudah-mudahan mobilnya jadi. Kalau mobilnya jadi, nanti lusa kita pergi lebaran bisa pakai mobil Alphard. Enak, nyaman, bisa bawa teman banyak. Oke, doain barangnya jadi, barangnya bagus. Singkat cerita, jam 9 pagi, saya datang di kota Jakarta, ketemulah pemilik mobil itu, dan saya lihat mobil dalam keadaan baik, saya tawar harganya jadi. Tapi saya tuh orangnya teliti, saya harus beli mobil dari latar belakang orangnya, saya harus tahu seperti apa gitu kan, untuk mencegah hal-hal yang nggak diingini. Salah satunya biasa yang saya mau tanya itu, ini si engkau tuh agamanya apa? Tapi kalau saya tanya, kok engkau agamanya apa, kan, waduh, saudara bisa disemprot, saudara, karena itu kan private ya. Tapi kan saya banyak akal. Saya kalau mau tahu orang itu Kristen atau enggak, saya gampang. Saya tanya, kok engkau hari Minggu kemana? Kalau si engkau bilang nggak kemana-mana, berarti bukan orang Kristen. Karena orang Kristen itu pasti ke gereja. Ih, puji Tuhan loh. Ketika saya tanya, engkau hari Minggu kemana? Puji Tuhan, ke gereja katanya. Wah, saya bilang puji Tuhan, kok berarti engkau saudara seiman dengan saya. Gerejanya di mana? Di Anu, kata. Oh, nggak apa-apa lah, beda sinode, tapi yang penting Tuhannya satu. Saya bilang kan, waduh, tenang nih, saya bilang. Ini saya beli dari orang Kristen. Singkat cerita, ketika saya mau pulang, si Inko ini tawarin saya asuransi Oris mobil itu yang hanya tinggal 3 bulan lagi. Saya bilang, kok karena mobilnya udah dibeli saya, engkau pegang asuransinya juga nggak ada guna. Engkau kasih saya aja kok. Ya, ini dasar si engkau pelit. Dia bilang, kok Freddy beli aja. Kalau dibeli saya jual. Saya bilang tinggal 3 bulan lagi nggak ada harganya. Engkau juga pulangin ke asuransi nggak dapat duit karena engkau juga pernah klaim. Dasar si engkote pelit kok. Saya nggak lupa ini. Enggak, katanya, kok Freddy kalau mau beli saya jual, kalau enggak saya mau pegang aja. Ya udah, kok pegang aja karena saya mau jual lagi mobilnya. Singkat cerita, lusa kami pergi main dengan anak happy. 4 hari kemudian di Hotel Bosen, anak-anak minta makanlah di Lipo Karawaci Mall, papi kita makan siang di situ. Singkat cerita, penuhlah mobil saya makan siang, keluar makan siangnya saya yang setir. Ketika kami mundur, tiba-tiba ada suara keras. Kaget semua, saya pun kaget. Ternyata ketika saya turun dari mobil, aduh saudara, itu mobil yang masih baru, mobil Nissan Elgrand. Waduh, ringsek depannya, saudara, ketabrak mobil saya. Waduh, lemes, saudara, kaki ini. Saya bilang, ada aja. Ini saya sebegitu cerobohnya. Saya begitu. Akhirnya saya panggil tukang parkir. Saya bilang, ini orangnya pasti ada di dalam mall. Saya bilang, kalau orangnya ini keluar, tolong bilang saya bertanggung jawab.
Ini nomor HP saya, ini nomor KTP saya, ini nomor mobil saya. Saya nginep di hotel depan sana. Sebelum saya tinggalkan mobil itu, lagi-lagi saya mau tahu mobil ini punya siapa. Saya berharap ada gambar salibnya. Lebih gampang kan beresinnya sama-sama orang Kristen. Ketika saya putar, nggak ada gambar salibnya, Bapak Ibu Saudara. Waduh, saya mulai takut ini punya mobil, punya siapa nih. Tiba-tiba di ujung setir itu ada gambar Buddha, Saudara. Waduh, saya seketika itu langsung spontanitas. Mending lah, berarti ini punya si engkau nih, sebangsa dengan saya. Lebih gampang ngeberesin urusannya. Ya, singkat cerita pulang, betul saudara berapa jam kemudian, saya ingat sekali yang namanya Ko Jimmy, dia bilang saya pemilik mobil itu. Waduh, saya langsung nyerocos bilang, saya takut orang itu marah, saudara. Karena mobil mahal masih baru. Saya bilang tanggung jawab, saya minta maaf. Singkat cerita dia bilang, kok yang jadi masalah mobil saya mobil build up. Saya tahu mobil engkau mobil mahal. Karena saya pemilik showroom mobil. Tenang kok, seberapapun biaya yang harus saya keluarin, saya akan ganti semua. Oke, kalau gitu, saya pegang janji ke Freddy. Oke, saya bilang nanti sesudah Lebaran saya akan urus. Tenang aja. Malam itu saudara saya gelisah, aduh betul-betul. Tiba-tiba saya ingat si Engkau pelit. Dia kan punya asuransi kan. Waduh ini, saya punya jalan keluar. Langsung saya telepon si Engkau ini. Dengan jujurnya saya bicara apa adanya. Saya baru nabrak mobil kok tadi siang. Udahlah kok kalau engkau nggak mau kasih asuransinya, nggak apa-apa kok saya beli aja. Ya, ya oke kok saya juga ada di luar kota, tenang. Nanti sesudah Lebaran kita kontak lagi aja kita. Oke. Sesudah hari libur Lebaran beres, nah, langsung yang saya urus tentang hal ini. Saya telepon si Inkopelit ini. Saya sudah mulai berhitung Bapak Saudara. Asuransi itu 1 tahun 12 juta. 1 bulan berarti 1 juta. 3 bulan paling banyak, paling mahal 3 juta. Ketika saya ada di dalam pikiran saya seperti itu. Saya bilang, kok engkau mau jual berapa? Aduh ini sih engkau udah pelit kurang ajar. Saya. Itu yang membuat saya marah. Dia bilang apa? Kok Freddy saya mau jual 9 juta. Saya bilang, hitungannya gimana kok? Hitungannya gimana? 12 juta 1 tahun, sebulan 1 juta, 3 bulan paling mahal 3 juta. Kalau mentas 9 juta, hitungannya dari mana? Ini betul-betul sih kok kurang aja. Kalau kau Freddy mau beli, saya jual. Kalau enggak perlu. Kata, waduh, saya marah. Betul saya marah. Saya banting telepon. Karena maklum saya waktu itu baru bertobat 4 tahun Bapak Saudara. Masih emosi, masih meledak-ledak. Saya banting telepon, saya punya prinsip. Saya akan beli asuransinya. Lebih baik saya bayar 20 juta untuk memperbaiki daripada beli asuransi 9 juta. Sakit hati, Saudara. Ingat cerita, saya telepon Ko Jimmy pemilik mobil itu. Saya bilang, kalau sesuai janji saya mau beresin semua. Ini. Itu si engkau bisa bilang begini, Saudara. Kau Freddy, Kamsia, terima kasih sudah mau bertanggung jawab, sudah mau ini beresin. Pak Freddy gak usah repot-repot lah. Saya sendiri juga punya asuransi. Dalam hati saya bukan bilang dari kemarin bikin saya bingung, bikin saya pusing. Aduh, saya happy banget. Betul kok, gue punya asuransinya. Udah punya. Gak usah ke Freddy, gak usah repot-repot. Saya tahu ada administrasi yang harus dibayar kurang lebih waktu itu 800.000. Saya bilang, saya minta nomor rekeningnya. Saya transfer sekarang juga kok. Itu saking baiknya si Engkong. Dia bilang, cintai kok Freddy, nggak usah dipikirin uang kecil katanya. Aduh kok nggak enak kalau gitu. Nggak apa-apa kok Freddy, tenang aja. Begitu tutup telepon, itu suara Roh Kudus yang nggak pernah saya lupa. Dia bilang apa? Kamu bandingkan, kamu lihat, satu ada orang Kristen, dia mengaku orang Kristen, tapi nggak punya kasih. Tapi kamu lihat, orang itu, dia nggak mengenal Tuhan, nggak punya kasih Tuhan, tapi dia punya kasih seperti itu. Artinya apa? Kasih kamu harus lebih besar daripada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Nah dari sanalah
hidup saya termotivasi supaya hidup saya itu mempunyai kasih Yesus melebihi dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus. Nah, itulah bagian dari kehidupan saya tentang kasih. Jadi hidup orang Kristen yang ketiga adalah kasih. Yang keempat, saling melayani. Karena di ayat selanjutnya katakan apa? Saling melayanilah kamu. Nah, ini yang saya bagikan buat rombongan besar. Sebagai orang-orang yang dewasa di dalam Kristus, saya bilang, bukan waktunya lagi kita minta dilayani, tetapi kita harus saling melayani. Karena kalau hari ini motivasi kita ibadah, motivasi kita pergi ke Holy Land, dasarnya ingin dilayani, bisa jadi kita kecewa. Karena kalau dasarnya kita ingin dilayani, tetapi ketika kita tidak menerima pelayanan, seringkali kita menjadi marah. Kan? Tapi kalau dasarnya kita ingin melayani, pasti kita dapat berkat. Ketika kita saling melayani, pasti ada orang yang dilayani. Tapi kalau hari ini kita hanya minta dilayani, belum tentu ada orang yang melayani. Nah, itu membuat kita marah. Saya bilang, gara-gara pulang dari gereja, kelewat kesalaman, disalami kelewat sama ibu gembala atau bapak gembala, kelewat untuk disalami, marah besar, saudara. Ya, karena datang ke gereja ingin dilayani. Waduh, bapak gembala yang disalami orang kaya saja, saya nggak dipeduli, marah kan, saudara. Ya, eh, di sini nggak ada, tapi di sana sini ada orang seperti itu. Tapi kalau kita dasarnya saling melayani, percayalah, kemana kita pergi pasti dapat berkat. Kalau itu menjadi prinsip kita semua. Jadi saya bilang, ciri hidup orang Kristen yang keempat adalah saling melayani. Ya. Dan yang kelima adalah apa, di situ dikatakan, jika ada orang berbicara, berbicaralah orang yang seperti menyampaikan firman Allah. Ya. Jadi saya bilang, ciri hidup orang Kristen yang kelima adalah dari dia bicara. Ya. Sebagai orang Kristen harusnya yang kita bicarakan keluar yang dari mulut-mulut kita adalah apa? Yang sesuai dengan firman Tuhan. Saya stop. Sekarang kata-kata sumpah serapah, kata-kata yang menyalahkan, kata-kata yang menyakitkan. Saya katakan buat rombongan besar, stop. Ya, stop. Karena firman Tuhan jelas di situ dikatakan, mengucap syukur di dalam segala hal itu adalah firman Allah. Saya bilang stop, saling menyalahkan, saling sumpah serapah seperti stop. Stop. Itu bukan ciri hidup orang Kristen. Nah, saya bilang hidup mati dikuasai lidah. Barang siapa menggemakannya, dia akan makan buahnya. Saya bilang hari-hari ke depan, hari-hari yang kita sendiri nggak tahu harus seperti apa. Tapi pastikan kita mulai dari sebuah perkataan kita, kata-kata yang positif ya. Kita kata-kata yang membangun, bukan kata-kata yang menjatuhkan, bukan seperti itu. Karena itu kata firman Tuhan, kita akan makan buahnya. Kalau kata-kata firman yang kita katakan, pasti buahnya juga dari firman Tuhan. Ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kekuatan. Seperti itu. Untuk rombongan besar saya bilang seperti itu. Nah, hati-hati dari cara berbicara, itu menentukan hari ke depan. Kita harus mulai dengan kata-kata, hari ke depan adalah hari-hari yang baik. Hari-hari ke depan pasti kita akan bisa pulang. Hari-hari ke depan pasti kita itu yang harus kita katakan, bukan sumpah serapah. Puji Tuhan, ya, mereka mendengar sebagian seperti itu firman Tuhan yang saya bagikan. Jadi 5 ciri hidup orang Kristen yang kelima itu adalah, yang pertama penguasaan diri, yang kedua berdoa, yang ketiga saling mengasihi, yang keempat saling melayani, yang kelima bicara positif yang sesuai dengan firman Tuhan. Karena waktu itu saya khawatir sekali ada satu lidah provokator aja membakar. Waduh, rombongan kami bisa terbakar, saudara. Karena semua kami di dalam tekanan. Saya ingati Yakobus mengatakan apa? Hutan yang besar terbakar oleh api yang kecil. Waduh, itu yang saya harus waspadai, saudara. Saya khawatir ada lidah-lidah yang memprovokasi, saudara. Itu yang bahaya sekali untuk rombongan kami. Puji Tuhan, kami lewati itu dengan sangat baik. Lagi-lagi, saya ada satu kejadian yang tidak pernah saya lupakan, itu juga jadi pembelajaran buat saya.
berapa belas tahun yang lalu saya juga sekolah Alkitab. Ketika masuk pelajaran homiletik, pelajaran bagaimana berkhotbah yang baik, bagaimana cara menggali firman Tuhan yang benar. Selesai pelajaran, mulai dosen bilang, minggu depan kita harus praktek firman Tuhan, persiapkan diri, masing-masing diberi kesempatan 15 menit untuk berkhotbah. Gali firman Tuhan secara benar supaya menjadi berkat. Dengan catatan, setiap murid boleh dikritik karena kita lagi belajar, boleh dikasih masukan. Deal, setuju, setuju. Minggu depan kami semua murid-murid kumpul semua, ada yang orang datang mempersiapkan diri dengan baik, tiba-tiba ada seorang kawan saya, dia datang dengan jas, pakai dasi, pakai sepatu. Wow, saudara, seperti pendeta besar. Kami semua di sini bergurau. Wih, Bapak keren-keren amat, saudara. Itu pendeta Gilbert lumayan dulu mah kalah aja penampilan, saudara. Singkat cerita, siapa dulu di sini yang mau berkhotbah lebih dulu? Tiba-tiba si bapak ini dia bilang, saya Pak. Waduh, kami semua malu-malu kan minta belakang, malah dia minta duluan. Ketika dia berkhotbah, ya tentu sajalah yang namanya belajar, saudara. Masih khotbahnya juga masih belepotan, semua juga seperti itu kan. Dasar murid saya iseng. Selesai khotbah, nah dia bilang, siapa yang mau kasih masukan? Karena nggak ada yang berani bicara, saya langsung bicara. Bapak khotbahnya bagus. Waduh, dia senang. Tapi lebih bagus lagi Bapak nggak khotbah. Marah besar, saudara. Dia bilang, wah, sampai hari ini. Dia bilang, saya nggak lupa perkataan Freddy. Pak Freddy itu menyakitkan saya. Saya bilang, gurau Pak, gurau. Tapi dari situ, bagaimana sebuah lidah ini? Dengan lidah kita bisa menjatuhkan orang. Dengan lidah kita bisa membangun orang. Dengan lidah kita bisa memuji Tuhan. Tapi lidah yang sama nggak boleh mengutuk Tuhan. Ya, lidah yang sama adalah semua ucapan syukur kepada Tuhan. Maka hari itu saya bilang kepada Roman, belajarlah kalau kita mau lihat hari-hari ke depan. Perkataan positif, mengucap syukur di dalam segala hal. Puji Tuhan, kami akhirnya 7 hari 6 malam kami di kota Dubai. Hotel gratis, makan pagi, siang, malam gratis, dikasih sama pihak penerbangan. Kami ada koper yang tertahan, beli baju gratis, koper gratis, semua diganti oleh pihak penerbangan, oleh Emirates. Puji Tuhan. 6 hari itu kami lewati dengan sukacita dari Tuhan. Begitu ada peringatan, oke, kita nggak keluar gedung. Begitu peringatan dari pemerintah Dubai, aman. Kita pergi ke Dubai Mall, ke Gurun, kemana kita happy-happy, saudara. Ternyata berkat Tuhan bukan hanya di Holy Land. Di mana kita berada ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan firman, pasti ada berkat dari Tuhan. Akhirnya pesawat kami adalah pesawat pertama yang diizinkan pulang ke Indonesia. Saya baru tahu perjalanan kami, pesawat kami dikawal oleh 2 pesawat tempur Dubai, memastikan kami ada di zona aman. Kami pulang ke Indonesia, doakan 19 Oktober rencananya kami akan kembali berangkat ke Holy Land, biar Tuhan memenuhi apa yang menjadi kerinduan kami semua untuk menikmati tanah di Holy Land. Itu karena perjalanan rohani. Semoga ini menjadi berkat buat kita semua. Ada 5 ciri hidup orang Kristen. Yang pertama adalah penguasaan diri. Yang kedua berdoa. Sekali lagi. Yang ketiga saling mengasihi. Yang keempat saling melayani. 5, bicaralah positif yang sesuai dengan firman Tuhan. Maka pasti kita akan mendapatkan berkat daripada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Silakan ditutup doa dulu, Pak. Bapa di surga, kembali kami ucap syukur untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengenal Engkau, kami boleh punya kasih karunia, kami boleh punya firman Tuhan yang senantiasa menuntun kami di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya segala sesuatu yang Tuhan nyatakan melalui firman Tuhan adalah berkat buat setiap kami. Kami menyadari kami manusia biasa,
Tapi kami percaya kami punya Roh Kudus, kami punya Tuhan yang luar biasa yang akan menolong memampukan kami untuk kami boleh melakukan apa yang Tuhan mau sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan, kami bawa ini semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan, proses hidup kami semua sehingga hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan melalui cara hidup kami ya Tuhan. Biarlah 5 ciri hidup anak-anak Tuhan ada di dalam diri kami semua. Kami serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan hari-hari ke depan berjalan bersama dengan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih Bapak Evangelis Freddy Kosasi yang sudah memberkati kita lewat kebenaran firman Tuhan pada pagi ini dengan tema ciri orang Kristen ya. Ada 5 poin tadi, saya tidak perlu ulang, tadi udah berkali-kali disampaikan oleh hambanya. Kami mengucap syukur karena Bapak sudah hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami pada pagi ini di doa pagi Anastasis. Tuhan pakai Bapak lebih luar biasa lagi lewat pelayanan yang Tuhan percayakan kepada Bapak. Baik, kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Saya mempersilakan bagi setiap kita yang mau bertanya tentunya terkait dengan tema yang kita bahas pada pagi ini yang disampaikan oleh Bapak Freddy Kosasi tadi. Saya persilakan bagi yang sudah raise hand. Oke, ada yang mau bertanya yang udah on kamera nih. Ada Pak Simamora, Pak Yogi, Pak Duha, Pak Budi, Pak Dedi, Pak PKL ya, PKL Bekasi. Ada Pak Daniel, silakan kalau mau bertanya berkaitan dengan tema yang kita bahas pada pagi ini. Ya, ada Pak Ya, Timotius. shalom. Ya, silakan Pak Daniel. Ya, terima kasih renungannya Pak Freddy Kosasi. Ya, tadi ya saya sempat dengar berapa persen tadi ya yang di penjara itu ya diakibatkan karena kurangnya penguasaan diri. Nah, saya kira bukan hanya di penjara, Pak. Apakah Bapak setuju kalau saya katakan di rumah sakit juga yang diopname di rumah sakit itu juga kena kurang penguasaan diri juga, Pak. Ya contohnya saya kena kolesterol, kena tidak jaga pola makan. Jadi kena kolesterol, masuk rumah sakit. Setuju Bapak kalau di rumah sakit juga kena kurangnya penguasaan diri? Setuju, Itu Pak. aja, terima kasih. Karena itu firman 100%. Tuhan kan. Amsal mengatakan, Ya, taruhlah pisaumu ya ketika kita makan dengan pembesar ya taruhlah pisaumu di leher ketika nafsumu begitu besar. Seringkali kita nggak bisa menguasai diri karena di depannya ada cukyok, ada babi panggang saudara ya. Maka kita ngelewatin batas akhirnya jadi kolesterol. Betul, setuju sekali. Rata-rata sebagian besar masuk rumah sakit karena nggak bisa menguasai diri ya Pak. Ya, sebagian besar. masuk penjara juga, Setuju. masuk rumah sakit. Ya. Ya, Terima iya. kasih, Ya, memberkati. cepat baik sembuh pulih, Pak. Jaga pola Amin. makan, Pak. Ya, terima kasih. Amin. Amin. Ya, oke Ya. baik ya. Silakan yang lain. FGB-Man, Pak Ada Pak Freddy. Budi. Ya, silakan Be Pak strong Budi. in the Lord. Be strong in the Lord, Pak Budi. Ya, Pak Budi ini. Pak Freddy. Ya. Saya Teddy, Pak Freddy. Timotius. Pak Bali. Timotius, ya. Ya. Nah, dari Bali, Pak. Ya. Dari Jembrana. Iya. Dari Jogja. Dari Jembrana, Pak. Bali. Oh, Bali. Anak buahnya Pak Kamser, Pak. Oh iya, kemarin waktu leader meeting kan enggak? Nah, saya enggak datang, Pak. Saya sudah Oh, jadi. ya. Nah, Gimana kalau Pak Tim? Ya, dari sekarang jadi member aja, Pak. Oh, Ya, puji oke. Ya. Ya, biasa khotbahnya hari ini, Pak. Saya terberkati. Ya, terutama terima penguasaan kasih. diri, Pak. Ya, memang kita kadang-kadang nggak bisa menguasai diri. Ya, itu yang perlu kita terutama makanan, Pak. Saya juga kena gejala stroke, tapi puji Tuhan sudah sembuh. Ya. Ya, karena
diri, Pak. Ya, Oke, ya, Pak. Itu Pak ya, Freddy. ya, Pak Nah, Tim. Tuhan berkati. Ya, Ya, masih. amen. Ya. Ya, Tuhan berkati. Menarik ya. Jaga hati, jaga mulut ya. Ya, terima kasih Ya, Pak. silakan Pak Budi. Ya, Pak Budi dari Samarinda ya, CBMS Samarinda. Jadi saya bersyukur buat dibagikan Pak Freddy tentang penguasaan diri ini luar biasa ya. Ini mengingatkan termasuk saya, memang termasuk banyak manusia juga banyak apa dan ini banyak kita yang kurang bisa menguasai diri ya. Apalagi masalah makanan itu paling menggoda itu itu memang itu yang yang sangat berat gitu. Ini memang belajar setiap kita memang perlu pelajaran yang luar biasa buat pagi ini, masalah diri ini, ya enggak. Apalagi kita kalau tadi cerita sakit, orang sakit itu bisa nyuruh tuh bisa merasa putus asa, stresnya berarti dia bukan permasalahan diri ya. Kadang bimbang, kadang takut, ya enggak. Jadi inilah masalah penguasaan diri memang. Tadi malam saya juga ada lain orang, seorang bapak kena stroke. Dia kadang bimbang juga karena saya terus tetap berdoa layani dia. Karena namanya kena stroke sudah bimbang, karena habiskan biaya cukup banyak katanya ke Penang biaya sudah sampai 1,5 M. Tapi ya tidak bisa sembuh total gitu karena tumbuh lagi ada lagi kanker gitu penyakit kanker sudah stadium 4 dokter ponis gitu tidak ada harapan lagi gitu. Tapi namanya berusaha dia korban tetap ke Penang 2 minggu sekali kontrol gitu. Jadi sudah menghabiskan biaya banyak tapi dia putus asa. Saya bilang Bapak harus punya iman yang teguh karena serahkanlah semua total ini masalahnya. Kalau Bapak masih bimbang bagaimana Tuhan mau bekerja. Memang penyerahan total ini Pak. Bapak mau melihat pertolongan Tuhan saya bilang gitu. Mengalami saya cerita saya dulu dia punya sakit sembuhan Tuhan penyerahan total saya bilang Pak. Kalau enggak mungkin enggak sembuhkan saya mencari Tuhan dan mengadakan dokter lagi saya bilang gitu. Karena dokter pun sudah bisa sembuh gitu. Jadi saya penyerahan total saya bilang penyerahan total gini saya bilang kalau Tuhan mau ambil nyawa saya kapan bisa siap. Tapi Tuhan mau sembuhkan saya Tuhan. Saya doanya sudah keras cukup ancam Tuhan waktu itu masih bijangan ya. Tapi itulah yang saya bilang kita harus mengambil total gitu. Obat itu saya bilang saya tidak makan, saya abaikan. Kenapa? Saya menyerahkan sama Tuhan. Jadi saya tidak makan obat lagi saya bilang. Dan dokter obat itu harus menyembuhkan saya. Jadi itu apa saya makan. Inilah penyerahan diri total lagi itu buat saya gitu. Hanya Tuhan tolong gitu. Bagi doain Tuhan jamah saya. Nah inilah kita, saya belajar juga ini sangat bagus firman hari ini yang disampaikan sangat memberkati buat saya. Mungkin dari saya, terima kasih Mbak Freddy memberkati. Ya, terima kasih Pak Budi. Terima Kalau kasih. Pak, Ada untuk Pak Pak Budi, Timotius mau bertanya untuk lagi. Pak Budi Pak, selain berdoa Pak, itu minum angkung Pak. Saya minum angkung 6 Pak, untuk yang penyakit stroke itu. Jadi selain kita berdoa, nyerahkan diri sama Tuhan, ya kita juga berusaha ya. Angkung Pak, suruh minum angkung tuh yang kena stroke itu. Ya, makasih Bu Yusina, memberkati. Ya, terima kasih untuk resepnya ya Pak. Semoga berguna bagi setiap kita yang mungkin Ya, obatnya itu, membutuhkan. obat Cina. Baik. Ya, terima kasih Pak Timotius. Ada Ibu Ini Mika. adalah Ya, itu, Bu. Kalau ya, kena stroke jangan lebih dari 4 jam penanganannya, Bu. Jadi ya, harus segera dibawa ke rumah sakit. Kalau lebih dari 4 jam agak susah memang. Kalau kurang dari 4 jam pasti sembuh. Ya, itu aja Bu Yusina, ya memberkati. sebaiknya segera mungkin Pak ya. Kalau mengalami stroke ya segera mungkin, apalagi sekarang fasilitas sudah semakin banyak. Baik, Pak Mika, Ibu Milka atau Pak Mika nih? Iya, Silakan. saya Bu. Ya, silakan. Tadi Pak Freddy bicara tentang penguasaan diri. Penguasaan diri menurut saya pengendalian diri juga ya. Jadi pengendalian diri di saat kita biasa-biasa saja memang mudah. Tapi saat kita banyak tekanan, sakit penyakit, tekanan ekonomi, itu sangat sulit ya Pak ya. Udah gitu, itu dipengaruhi juga dengan karakter atau temperamen kita Pak. Kadang-kadang kita lahir punya temperamen bawaan, ada yang penyabar, ada yang pemarah. Kalau yang memang punya temperamen kasar Pak, itu gampang sekali Pak, meledak gitu. Nah, bagaimana
penguasaan diri ini pada orang yang temperamennya memang tinggi dan dipengaruhi lagi dengan banyak tekanan-tekanan. Itu sangat sulit, Pak. Bahkan seorang pendeta pun bisa meledak, Pak. Karena saya kenal pendeta yang memang mungkin kayak daerah Batak, daerah Ambon yang memang terkenal kalau ngomong meledak-ledak. Beda dengan pendeta yang kalau daerah orang Sunda. Itu kan karakter masing-masing mempengaruhi, Pak. Nah, yang saya tanyakan adalah bagaimana kita benar-benar bisa menguasai diri dengan karakter kita yang udah bawaan dari sejak kecil atau sejak lahir. Terima kasih, Pak. Iya, pertanyaan bagus, Bu. Nah, itu yang tadi saya katakan itu pribadi saya. Apa yang saya alami, bagaimana Tuhan proses hidup saya, nggak mudah. Itu perlu waktu proses itu. Yang paling penting, saya sendiri pribadi menyadari betapa nggak bisa menguasai di itu, banyak mengalami kerugian, banyak itu kerugian. Tapi seringkali kita ngerti bahwa nggak menguasai diri itu rugi, tapi sulit juga kan. Nah, maka yang saya ini kan saya dapatkan firman Tuhan ketika kita ada tekanan itu, saya melekat lebih dekat lagi sama Tuhan. Ya, minta seperti itu. Nah, ini juga saya satu kesaksian, itu proses hidup saya itu sampai sekarang pun saya sudah jauh lebih baik. Tapi kalau ngomong sempurna enggak, saya masih seperti Tuhan Yesus tuh enggak. Terkadang-kadang ada beledak gitu kan, ada terkadang masih itu. Tapi saya beresin secepatnya. Ini ada satu kejadian, ini baru beberapa bulan yang lalu yang seperti Ibu. Ketika saya khotbah di sebuah gereja, ya, saya sudah sering khotbah di gereja sana di salah satu buah kota di Pangandaran. Saya tahu persis waktu saya itu dikasih 30 sampai 40 menit. Saya berusaha untuk mencukupkan dengan apa yang ada. Nah, ketika giliran saya mau khotbah, tiba-tiba worship leader dia bilang, "Aduh, Pak, maaf, Pak. Sebentar ini mau ada yang kesaksian dulu." Oh, oke lah. Saya bilang nggak apa-apa, silakan. Ternyata anak-anak muda maju 4 orang, bukan kesaksian, tapi malah berkhotbah. Ayat firman Tuhan yang dibagikan jauh lebih banyak dari saya. 40 menit, saudara. Dia ambil waktu saya. Waduh, betul-betul, saudara. Itu saya ada di dalam tekanan yang besar. Sampai saya bilang, Tuhan, saya mau menyampaikan firman Tuhan, tapi saya nggak mau berdosa dengan mulut saya. Saya ketika saya khotbah, bisa saya serang mereka dengan firman Tuhan. Saya bisa serang, karena saya tahu banyak firman Tuhan. Saya bisa serang dengan firman Tuhan. Tapi saya minta semua buah Roh Kudus, Tuhan, saya mau menjadi berkat khotbah. Saya tidak mau terkontaminasi dengan hati yang galau, dengan hati itu. Puji Tuhan, saya minta sungguh-sungguh beres. Singkat cerita, saya konsentrasi. 30 menit khotbah saya selesai. Mereka bilang merasa diberkati. Setelah pulang di mobil, tiba-tiba datang ujian cobaan kedua. Dari siapa? Dari istri saya. Dia bilang, itu tadi kesaksian benar-benar kebangetannya. Itu bukan kesaksian, malah khotbah, nyanyi 40 menit. Kamu lagi khotbah bukan dikurangi. Saudara, wah, saya ketika itu meledak hati panas. Saya udah betul-betul tiba-tiba sekarang tanda kutip diserang istri saya. Kamu bukan lagi khotbah dikurangin. Waduh, hati saya tahu saya betul-betul, tapi saya tahan diri. Karena saya tahu persis ya. Apa yang keluar dari mulut itu yang timbul di dalam dari hati. Saya tahu persis kalau hati saya nggak beres, saya nggak mau bicara. Karena kalau hati saya nggak beres, kata-kata pun pasti kata-kata yang nggak enak. Kalau kata-kata itu nggak enak, berarti itu akan menyakitkan orang yang mendengarkannya. Maka bagian saya adalah saya menguasai diri. Saya menenangkan hati saya supaya hati saya clear. Nah, setelah hati saya clear, baru saya besoknya bicara sama istri saya secara baik-baik. Kamu tahu nggak? Saya kemarin itu di gereja, saya itu betul-betul berat untuk menguasai diri. Kamu nggak mengerti nggak? Bukannya kamu begitu saya selesai khotbah, kamu serang saya lagi. Waduh, dia nyadarin kaget, saudara, seperti itu. Artinya komunikasi itu juga harus disampaikan supaya
nggak akan kejadian kedua kali. Nah, itu kan nolong sekali kan tentang itu. Jadi tadi saya katakan nggak mudah, tapi itu di proses Tuhan. Saya juga bukan 1 hari, bukan 1 2 minggu, bertahun-tahun. Bahkan kalau saya ngomong jujur sampai sekarang, kan firman Tuhan mengatakan ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, betul? Ya, waduh, ketika dikasih pipi kiri, dia tampar saya. Ketika kayak dikasih kanan, saya tolak. Ini juga masih sakit. Lu mau tampar lagi gua pipi kanan, kita tolak. Padahal firman Tuhan ngomong tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Nah, saya jujur, tanpa pipi kiri, saya sudah kasih kaki kanan. Masih belum cukup, nih sampai jidat-jidat juga dikasih. Saya sudah sampai ke titik yang paling menyakitkan. Itu yang Tuhan izinkan di dalam hidup saya. Betul-betul paling menyakitkan. Nah, ketika mengalami yang paling menyakitkan, kita lulus ujian, semuanya jadi enteng. Kalau hari ini saya kasih analogi apa? Kalau sekarang kita ngangkat barbel 15 kilo berat, ya. Tapi ketika kita berlatih, akhirnya kita bisa angkat 15 kilo, 20 kilo, 30 kilo dengan latihan. Nah, kalau sekarang kita mampu mengangkat barbel 30 kilo, dikasih barbel yang 5 kilo 10, enteng, saudara. Ya. Artinya Tuhan tahu, saya mengerti. Saya proses Tuhan sampai hari yang paling menyakitkan. Nah, ketika saya lulus, sekarang hal-hal yang sedikit menyakitkan gampang, kecil, anggap angin lalu. Nah, seperti itu bahwa harus izinkan ada satu proses yang betul menyakitkan. Ketika kita lulus, semuanya jadi enteng, semuanya jadi kecil. Seperti itu, Bu. Tuhan Yesus berkati. Baik, semoga menjawab pertanyaan dari Ibu Mika tadi bahwa kita perlu penguasaan diri ya dalam beberapa hal yang diperhadapkan kepada kita tentunya tidak mudah ya, apalagi dikatakan Bu Mika tadi ada orang yang memang terlahir dengan karakter-karakter tertentu ya yang bisa saja menjadi alasan pembenaran. Tapi saya melihat bahwa bukan terlahirnya kita seperti apa ya, tapi bagaimana kita mengelola emosi kita pada saat kita diperhadapkan kepada situasi yang tidak baik. Oke, saya saya dapat notis bahwa waktu kita sudah selesai ya. Jadi terima kasih Pak Freddy sudah memberkati kami lewat doa pagi pada pagi ini. Tuhan pakai Bapak lebih dahsyat lagi lewat pelayanan Bapak. Mohon maaf kalau ada yang mau bertanya belum kesampaian, mungkin besok-besok ya. Saya dapat notis bahwa cukup sampai di sini. Waktu kita sudah selesai dan kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung, kami mengucapkan terima kasih untuk boleh bergabung di doa pagi pada pagi ini. Baik, kita akan menutup doa pagi kita dan untuk doa penutup saya mempersilakan Bapak Hari Rofian untuk doa penutup, nanti ditutup dengan doa Bapa kami dan doa berkat oleh Bapak Nathanael